Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sukmahadi Alman dari Official Channel. Baik, kali ini kita bakal ngobrolin tentang Ustadz Abdul Somad ya, Abdul Somad dan Daniel Mananta. Ya, ada apa lagi nih dengan Ustadz Abdul Somad dengan Daniel Mananta, seorang yang non Islam ya. Daniel Mananta ini non Islam, beragama Kristen ya. Kemudian Ustadz Abdul Somad ya, kita sudah tahu lah, Abdul Somad yang dai terkenal. Nah, di mana kita cross check flashback tahun 2019 yang lalu, itu viral videonya Ustadz Abdul Somad yang mengatakan ada jin kafir di dalam salib. Ada jin kafir dalam salib ya. Jadi dengan pernyataan seperti ini, di mana Ustadz Abdul Somad mengatakan ada jin kafir di dalam salib, itu orang-orang Kristen non-Islam, semua orang non-Islam itu tersinggung. Nah, ini ustadznya radikal nih, ya radikal nih yang mengatakan, kenapa sih, masa sih ada jin kafir di dalam patung salib itu? Nah, jadi tersinggung, ya sempat bahkan tekanan ke Ustadz Abdul Somad sangat besar sekali, sampai-sampai dia memutuskan untuk keluar dari PNS. Nah, dia kan Ustadz Abdul Somad selain dai, dia juga seorang dosen PNS di kampus Universitas Islam Negeri Riau ya. Nah, lalu setelah berguling dari tahun 2019, 2020, 2021, 2022, baru terjawab nih sekarang ya, baru dijawab, di mana Daniel Mananta, orang Kristen, bertanya langsung kepada Ustadz Abdul Somad. Ustadz, dulu ada video, beredar bahwa Ustadz Abdul Somad mengatakan ada jin kafir dalam patung. Tapi sebelum kita ke wawancara Ustadz Abdul Somad kenapa mengatakan itu, saya putarkan dulu videonya, di mana tahun 2019 video ini viral. Ini viral mengatakan UAS ada jin kafir di dalam kata UAS ada jin kafir dalam patung. Kita dengar dulu ya. Apa sebabnya Ustadz kalau saya menengok salib menggigil hati saya, setan. Saya tausiah di seberang pulau Batam. 1,5 jam kami sampai. Tapi tak terasa 1,5 jam karena film yang diputar tenggelamnya kapal Panderwi. Meleleh air mata penonton menengok Zainuddin meninggalkan Hayati. Apa sebabnya? Kata ibu itu mirip macam ini. Saya terlalu terbayang salib, nampak salib, jin kafir sedang masuk. Karena di salib itu ada jin kafir. Dari mana masuknya jin kafir? Karena ada patung. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Ada yang ingat kan? Nah, itu ada jin di dalamnya. Jin kafir. Di dalam patung itu ada jin kafir. Makanya kita tidak boleh menyimpan patung. Jin kafir itulah yang mengajak. Makanya kalau keluarga kita di rumah sakit, di dalamnya ada jin kafir itu, tutup itu. Kalau sampai dia sakratul maut, kita tak ada di situ, dia sedang diajak jin kafir. Berhasil. Berapa keluarga orang Islam yang mati dalam keadaan su'ul khotimah, dipanggil jin, haleluya, mati kafir, nauzubillah. Selamatkan orang Islam jangan sampai mati su'ul khatimah. Kalau kau tak sanggup mengkafirkan dia waktu hidup, kafirkan dia menjelang kematiannya. Tak juga sanggup, antar dia ke makamnya pakai ambulan C, lambang kafir. Balik dari sini beli pilok, hapus itu, ganti bulan sabit merah. Nah, baik itu videonya ya. Itu videonya UAS mengatakan bahwa ada jin kafir. Ada jin kafir di dalam patung salib. Ini orang yang membuat tersinggung. Ya, di mana Indonesia ini adalah negara yang mempunyai beberapa agama resmi, termasuk Islam, Kristen, Katolik. Jadi ya tersinggung lah. Di mana UAS yang mengatakan seperti itu. Tapi tahun 2022 ini barulah terjawab. Ternyata kenapa UAS mengatakan itu? Nah, ini Daniel Mananta bertanya kepada UAS, Ustadz, kenapa mengatakan seperti itu? Kita simak jawaban dari UAS. Ya, baik.
Nah, di akhir saya akan komentarin. Tipe orang yang seperti itu. Bahkan tahun 2019 ketika ada orang yang bilang bahwa nih men, Ustadz Abdul Somad bilang ada jin kafir di salib Yesus gitu kan. Itu saya nggak persu. Saya benar-benar kayak ya udahlah, hak-haknya dia aja, kalau misalnya dia mau apa terserah gitu. Sampai akhirnya tadi pagi baru saya memberanikan diri untuk nonton video tersebut. Iya. Ketika saya nonton, saya ngerasa gini ya, ada dua momen di mana Ustadz nih kayak terkena masalah gitu. Dan dua momen tersebut adalah ketika Ustadz lagi menjawab pertanyaan dari orang. Bukan dari dakwahnya atau bukan dari khotbahnya. Bukan tablik akbar di tengah lapang stadion, Betul. di depan orang banyak di televisi. Betul. Tapi pertanyaan menjawab pada kajian subuh, bukan tema utama. Betul. Kajian tertutup, hanya kaum muslimin di dalam masjid subuh. Betul. Dan itu lalu kemudian saya pun tidak ingat rekaman itu, mungkin sekitar 2015 atau 2016. Wow. Tapi karena politik dan lain sebagainya bisa didapat. Saya sendiri pun tak punya rekaman itu. Wow. Lalu dipotong, di-cut, diedit dan lain sebagainya. Wow. Bagian dari, dan saya jelaskan di Majelis Ulama Indonesia Ya, ya, bahwa saya menjelaskan pertanyaan itu ceritanya panjang, bla bla dan seterusnya. ya. Dan sampai hari ini tentu kita tidak bisa memaksa orang untuk aku tidak perlu menjelaskan siapa diriku kepada musuhku karena dia tidak akan pernah berubah, dan tidak perlu menjelaskan kepada sahabatku karena dia sudah terlanjur mencintai aku. Nah, jadi yang kita lakukan hanya klarifikasi. Ya. Tabayun setelah kita jelaskan melalui, tentu saya yang bukan punya lembaga apa-apa, saya jelaskan melalui Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2019. Kasus itu bulan Agustus. Jadi ibu meninggal bulan Maret, bulan April politik, Mei, Juni, Juli tidak ceramah, hilang sama sekali semua, off karena hiruk pikuk ini. Juni, Juli, Agustus saya keluar seminggu, datang isu itu. Diserang banget. Dan 2019 tuh kayaknya banyak banget peristiwa sih. Ya, Yang saya lihat itu kayak tekanan tuh benar-benar kayak bertubi-tubi datangnya gitu ya. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. 6 bulan itu sesuatu yang luar biasa. Tapi hikmahnya di situ saya menyelesaikan disertasi S3 saya. Karena tidak ada, semuanya off, semua saya bilang tim, saya mau fokus nulis. Jadi kerja saya waktu itu nulis, masuk waktu azan, sholat, makan, nulis, sholat, makan. Oke. Oke. Jadi saya pengen Intinya jangan berhenti bergerak. Jadi karena kita balik lagi ya ngomongin soal let's say di salib Yesus ada jin kafir, tapi saya ngerasa itu bukan maksudnya dari Ustadz juga gitu, menurut saya. Jadi setelah beberapa masa, Bang Daniel, kan muncul beberapa pendeta memberikan penjelasan yang hampir sama. Kalau Bang Daniel tonton, ada yang beberapa menjelaskan bahwa ternyata di dalam aliran-aliran agama Kristen sendiri tidak satu pendapat tentang masalah bahwa di patung. Ya, kalau Bang Daniel ikuti video-video lain, betul. menjelaskan. Jadi kalau misalnya kita ngomongin, karena yang saya tangkap adalah lebih ke patungnya, bukan ke Yesusnya gitu. Nah, jadi di sini mungkin saya pengen nanya tentang, kalau dalam Islam itu 2 surat khusus untuk Yesus. Surat yang pertama Al-Imran, keluarga Imran. Keluarga Imran itu kronologisnya adalah orang Kristen Najran datang menemui Nabi Muhammad untuk menanyakan bagaimana sih status Yesus dalam Islam. Maka turunlah surat itu menjelaskan. Yang kedua adalah surat Maryam. Setelah Al-Kahfi, surat Maryam menjelaskan memang nama dia sendiri. Seandainya Quran itu buatan Nabi Muhammad SAW, pasti di dalamnya surat Aminah, nama ibu dia. Tapi justru khusus bercerita tentang bagaimana status kedudukan Nabi Isa, Maryam. Jadi seperti itu ya. Jadi Ustadz Abdul Somad ditanya oleh seorang Kristen ya, dia dalam hal ini Mas Daniel Mananta ya. Dia bertanya, gimana? Kenapa ada video tersebut? Lalu seperti apa latar belakangnya? Ustadz Abdul Somad mengatakan bahwa sebenarnya saya sudah lupa juga, dan bahkan saya nggak punya rekaman itu. Dia mengatakan bahwa
Itu tuh kajiannya itu di waktu subuh, dan itu kejadiannya adalah menjawab pertanyaan jamaah, menjawab pertanyaan orang, menjawab pertanyaan jemaat. Jadi nggak secara langsung mengatakan membawakan kajian itu, bukan, nggak membawakan tema kajian itu, cuman menjawab pertanyaan orang. Nah kemudian pertanyaan ini, kajian ini terjadi dalam keadaan tertutup, di mana yang hadir di situ adalah umat Islam semua. Jadi bukan di televisi, bukan di lapangan terbuka, bukan media massa dan sebagainya. Tapi wajar lah ya, namanya pemahaman agama Islam, agama kan beda-beda. Islam, Kristen dan sebagainya kan beda-beda, wajar lah. Bukan hanya salib doang ya, jadi nggak masalah. Bagi saya sih nggak masalah. Bahkan menurut Abdul Somad, kata Ustadz Abdul Somad tadi, salib sendiri dalam agama Kristen itu berbeda-beda pendapatnya. Ya, ada yang mengatakan, bahkan non Islam sendiri salib itu beda-beda. Ada yang salibnya pakai patung, ada yang enggak. Jadi beda-beda. Dalam Kristen sendiri seperti itu ya. Non Islam juga seperti itu. Nah, makanya dalam Islam juga beda pandangan salib seperti apa, itu sudah dijelaskan tadi Abdul Somad, bahwa kejadian itu hanya untuk orang-orang Islam aja, di mana kajian tersebut di situ adalah tertutup, bukan buat umum, tapi dalam ruang lingkup kajian tertutup, yaitu hanya umat Islam, dan itu terjadi di pengajian subuh. Jadi nggak banyak orang juga. Beda cerita kalau misalkan di media sosial, di media massa, di televisi, lapangan terbuka, teriak-teriak kayak gitu ya kurang bagus lah ya. Baik, terima kasih. Itu tadi jawaban Abdul Somad kenapa ada video yang beredar bahwa ada jin kafir dalam salib, sudah dijawab tadi. Itu ya. Olehnya jangan lupa like, share, dan subscribe biar selalu dapat updatean terbaru dari konten kami. Thank you. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.